Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nufika Yunyun, mahasiswi bimbingan dan konseling di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah mikrokonseling. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang berada di jurusan bimbingan dan konseling, dan selamat menyaksikan. Permisi. Ya, silahkan masuk. Di sini, Mbak. Silakan diminum, Mbak. Makasih. Ya. Makasih. Sini ada permen kalau mau ngemil, Iya. ada tisu juga. Oke. Hai Mbak, selamat siang. Iya. Dengan Mbak siapa? Saya Belva. Oke, saya Nufika, bisa Mbak panggil Nufika. Oke, terima kasih sudah datang. Bagaimana perjalanan hari ini tadi ke sini? Alhamdulillah lancar. Lancar. Dianterin oleh siapa? Saya sendiri. Oh, sendiri. Alhamdulillah baik-baik saja di jalan. Oke. Terima kasih sudah datang kepada saya. Sebelumnya apakah Mbak sudah pernah mengikuti konseling? Sejauh ini sih belum sih, tapi kalau misal SMA itu ya bincang-bincang sedikit lah sama guru BK ya biasa ya. Oh gitu. Jadi Mbak pernah mengikuti cuman ngobrol dengan guru BK gitu. Kalau misalnya sekarang Mbak posisinya sebagai apa? Mahasiswi kah? Iya. Mahasiswi kuliah di mana Mbak? Saya kuliah di salah satu universitas di Jawa Tengah. Mengambil Dan jurusan? sekarang jurusannya keuangan. Saya sekarang semester 4. Oke. Sebelumnya kan Mbak belum pernah mengikuti sesi konseling ya. Bolehkah saya menjelaskan asas-asas konseling itu? Boleh. Di konseling itu ada 3 asas ya Mbak. Yang pertama kerahasiaan, kedua kesukarelaan, dan ketiga keterbukaan. Boleh saya menjelaskannya? Boleh. Yang pertama itu kesukarelaan. Nah, Mbak datang ke sini atas dasar sukarela, tidak ada paksaan dari siapapun ya Mbak. Yang kedua itu asas kerahasiaan. Jadi Mbak menceritakan permasalahan atau misalnya unek-unek Mbak, dan itu menjadi rahasia kita berdua. Dan yang ketiga adalah asas keterbukaan. Jadi Mbak menceritakan dengan rasa terbuka, insya Allah nanti permasalahan kita akan mencari solusinya baik-baik. Seperti itu Mbak. Apa ada yang ingin ditanyakan? Udah dulu deh. Cukup ya. Oke, apakah Mbak ada yang ingin diceritakan kepada saya mengenai mungkin kuliah atau misalnya sekarang apalagi dengan keadaan lockdown seperti ini otomatis tidak melakukan perkuliahan seperti biasa ya? Bagaimana sih mengenai permasalahan yang saat ini Mbak alami sebagai mahasiswa semester 4? Oke, boleh saya jawab? Ya. Jadi mungkin saya cerita yang di tahun ini aja ya. Boleh. Jadi pas di tahun ini itu saya baru aja masuk eksekutif di universitas, tapi tingkat fakultas. Nah, jadi kan di organisasi itu ada divisi-divisinya. Jadi kalau misalkan ada rapat atau ada apapun itu aku tuh belum bisa kayak gimana ya? Belum bisa seluas di rapat yang divisi aku, maksudnya yang lingkupnya lebih kecil gitu. Kalau itu kalau misal yang di lingkup yang organisasinya itu, yang bidang aku itu aku belum bisa kayak bebas dan masih takut gitu, kayak masih malu-malu. Terus ditambah lagi itu tuh baru ketemu sekali sama 2 kali, abis itu kita pandemi gitu kan. Tapi sedangkan yang di divisi itu gak tahu kayak lumer aja gitu, cair aja gitu, mau ngomong apa aja pede gitu. Oh, jadi Mbak Belva ini merasa berbeda dari divisi pertama sama yang keduanya begitu? Enggak, jadi kan misalkan ini organisasi ini ya, misalkan di bidang A. Nah, di bidang A itu ada divisinya, misalnya divisi apa lagi gitu. Nah, aku tuh di divisi B. Nah, itu kan berarti lingkupnya lebih kecil kan. Jadi aku tuh lebih bebasnya di lingkup yang kecil itu. Ya padahal kan aku maksudnya masih organisasi itu, tapi pas misalkan ada rapat ataupun ada diskusi, aku lebih lebih pasif gitu, nggak aktif, nggak kayak di divisi gitu aja sih. Mungkin karena yang pertama tadi ya, ketemunya kita baru beberapa kali gitu. Nah, yang ada divisi
divisi ini ada berapa orang sebenarnya Mbak? Ada 5 orang. Ada 5 orang. Itu random orang-orangnya, Iya, cewek cowok. aku cewek sendiri. Oh gitu. Tujuan Mbak untuk masuk ke divisi itu apa karena yang pertama itu disuruh atau misalnya pengennya sendiri? Kalau misal divisi itu apa ya namanya, diambil kita tuh nggak tahu bakalan masuk divisi apa. Jadi pas wawancara itu kita misalnya cocoknya di apa nih, misalkan aku di divisi B gitu. Jadi aku dimasukin ke divisi B karena menurut mereka cocok, dan ternyata emang pas aku di divisi B itu aku lebih enak aja gitu, maksudnya ngeluarin apa yang aku pengen sampein Ide, atau apa gagasan dan lain-lainnya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya keresahan Mbak saat ini, inti dari keresahan itu sebenarnya bagaimana sih Mbak? Kurang percaya diri aja sih kalau misalkan punya gagasan atau ide tapi di lingkup yang lebih besar gitu, kayak kan maksudnya kalau di lingkup yang lebih besar, wah si ini lebih gini, si ini lebih gini, si ini pengalamannya gini, si ini pengalamannya gitu kan. Tapi kalau misalkan di divisi yang kecil itu masih bisa gitu. Berarti sekarang Mbak itu sekarang ada divisi yang lebih besar orang-orangnya. Itu kalau maksudnya yang bidang yang apa sih yang lebih besar itu namanya bidang, baru yang kecil-kecil namanya divisi. Nah, Mbak sekarang ada di divisi B. divisi B. Ya. Itu orang-orang yang Mbak ngerasa canggung kayak gitu. Oh, jadi permasalahannya Mbak ini jika mempunyai ide atau misalnya gagasan tidak bisa mengungkapkan pada langsung bidangnya tersebut, tapi harus mewakili teman yang satu divisi sama Mbak, seperti itu. Ya kayak misalkan lewat ke ketua divisi saya gitu, aku punya ide nih, gimana kalau nanti minggu depan nanti gini gitu. Nanti pas ada rapat seluruh bidang nanti enggak rapat bidang, dia yang nyampein gitu. Apakah penyampaian Mbak dan solusi Mbak itu tersampaikan oleh perwakilan Mbak itu? Ya bisa. Udah sejauh ini apa ide-ide Mbak atau gagasan Mbak itu sudah tersampaikan, ada misalnya sudah terlaksana atau belum? Iya, sudah. Cuma ya kayak gitu gak gimana ya, gak bisa nyampein sendiri gitu. Dan itu ketergantungan banget sih dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita pas belajar juga nih, kan misal ada apa sih, ada pertanyaan gak gitu kan. Nah aku tuh ada pertanyaan tapi bisik-bisik ke temen, nanti temen akunya nyampein ke guru, kayak gitu aja sih simpelnya. Dan itu ke bawah sampai ke perkuliahan. Nah, Mbak merasa seperti itu karena apa Mbak? Karena nggak tahu, nggak pede aja sih. Nggak pede untuk menyampaikan atau misalnya Mbak yang show up sendiri. Iya. Seperti itu. Sedangkan maksud teman-teman Mbak berani berbicara, sebenarnya hal yang harus Mbak lakukan agar tidak merasa malu, harus percaya diri itu dari diri Mbak tuh sebenarnya harus bagaimana sih Mbak? Sebenarnya sih ya kayak gitu tuh nggak salah, cuma kurangnya rasa aja sih, rasa percaya diri sama diri sendiri. Karena kalau misalkan kita mau salah atau benar kan ini namanya belajar gitu kan, mau kita di organisasi ataupun itu di perkuliahan kan ini namanya proses gitu kan, maksudnya proses buat lebih baik lagi. Seharusnya kan itu emang yang jadi apa ya, yang harus kita jalanin saat itu juga, biar oh harusnya gue besok nggak kayak gini, makanya besok lebih better lagi, bukannya enggak tapi masih berat gitu buat gue melakukan itu sendiri gitu kan, tidak ada terjadi apa-apa kan, anak-anak mungkin biasa saja menganggap itu hal yang wajar, sedangkan Mbak merasa itu hal yang luar biasa bagi Mbak karena baru melakukannya seperti itu ya. Iya. Nah, dan itu pun harus ditunjuk sama dosen atau sama guru tersebut. Sebenarnya Mbak ini bisa melakukannya, hanya saja Mbak kurang percaya diri akan hal Mbak gitu. Apakah Mbak sudah mengetahui sisi faktor Mbak seperti itu? Kenapa? Takut salah aja sih, takut apaan sih yang kayak gitu ditanya, maksudnya kayak pikiran-pikiran gitu sih yang paling mengganggu kayaknya itu. Oke, Mbak mempunyai pikiran hal seperti itu, apakah Mbak pernah berpikiran hal seperti itu juga terhadap orang lain? Iya. Nah, iya memang seperti itu. Oke, berarti yang saya lihat permasalahan yang Mbak tidak percaya diri ini, bagaimana Mbak memandang orang lain sebagai diri Mbak. Iya. Ya. Nah, jika misalnya kita ingin menunjukkan diri kita gitu, ingin percaya diri, berarti kita jangan ketika orang lain maju melakukan hal yang seperti kita
jangan pernah kita berpikiran hal yang membuat diri kita ini tidak percaya diri juga, yang akan mengakibatkan kita down juga. Apakah Mbak pernah melakukan hal tersebut? Mungkin sih bisa beberapa kali kayak masa sih nanya itu, apa emang cuma buat pengen Nilai. ternotis sama dosen atau apa. Karena kalau misalkan aku nilai itu tuh kayak bukan gak penting sih, cuma kayak ya nggak usah aja gitu dipertanyain, atau misal Orang-orang yang mungkin percaya diri agar kita terbawa suasana seperti itu Mbak. Ada yang ingin disampaikan kembali? udah dulu kayaknya, Cukup dulu. bisa kita cukupkan konseling hari ini. Oke. Terima kasih sudah hadir di konseling hari ini. Semoga bermanfaat. Bisa nanti datang di lain waktu. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih.